sehari 5 jadwal. Itu bingung, akhirnya bahasa saya itu gilosora. Saya tidak, kadang saya tidak setuju dengan para guru, karena katanya sulit mengajar itu, butuh uang yang banyak dan lain sebagainya, butuh media yang sulit, sehingga repot untuk mengajar itu dengan baik. Tatkala jatuh, segera bangkit, bangun, insya Allah, innamal usri yusra, wa innamal usri yusra, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, hari ini sesuai dengan janji Tribun Bengkulu, kita akan menghadirkan program yang namanya Dewan Kito. Dewan Kito adalah program di mana para anggota-anggota Dewan di Provinsi Bengkulu berbicara, menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tamu pertama kita, alhamdulillah, seorang ibu, dulu di kota, sekarang naik kelas ke provinsi. Langsung saja kita sapa Ibu Sri Astuti, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai PKS. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, sudah hadir di sini, Bu. Sama-sama, alhamdulillah, barakallah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bu, biar penonton enggak informasi yang enggak sepotong-sepotong nih, Bu, ya. Boleh diceritakan dulu, Ibu Sri sekarang di DPRD sekarang bertugas di komisi apa sih, Bu? Ya. Boleh diceritakan sedikit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karunia Allah yang besar sehingga saya hadir di tribun ini dalam rangka menyampaikan pesan-pesan, tentu kegiatan-kegiatan legislatif, ya, dan saya merupakan salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kota Bengkulu. 2019, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saya adalah anggota Dewan Kota Bengkulu, Dapil Ratu Agung Ratu Samban. Dan tahun 2024 Allah takdirkan melalui masyarakat Kota Bengkulu, saya ditakdirkan untuk duduk di DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kota Bengkulu. Alhamdulillah. Ditempatkan di komisi mana, Bu? Sekarang di Komisi 4, memang pilihan saya berada di Komisi 4 sesuai background. Saya adalah guru, dan di Komisi 4 itu salah satu mitranya adalah pendidikan, koperasi, kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, PBSDM, alhamdulillah. Bu, mungkin kalau berkaca dengan DPR RI, Bu, ya, ketika ada permasalahan yang terjadi di mitra-mitra itu, Bu, itu DPR bisa memanggil langsung untuk rapat dengar pendapat. Kalau di provinsi seperti itu juga, Bu, mekanismenya? Ya, jadi mekanismenya tentu tatkala ada informasi-informasi dari masyarakat maupun dari dinas-dinas itu sendiri, maka kami bisa hearing, memanggil OPD terkait, ya, kepala-kepala dinas terkait tentang apa yang dipermasalahkan dan harus kita pecahkan masalah itu. Kalau misalnya tidak tuntas di tingkat provinsi, tentu kami berkonsultasi di Kementerian RI. Bu, kalau saya sering nonton di rapat DPR RI itu, Bu, ini soal apalagi Komisi 4 pendidikan. Ini sudah mulai akan penerimaan siswa baru. Terus juga ada kemarin efisiensi, ada beberapa dana kayak beasiswa itu yang akhirnya mau dipangkas tapi akhirnya tidak jadi juga, Bu. Nah, nanti implementasi dari pusat ke daerah itu nanti seperti apa sih, Bu? Apakah nanti juga akan dinas pendidikannya dipanggil untuk di rapat lagi atau gimana itu, Bu? Ya, untuk Inpres 1 tahun 2025 ini memang belum tuntas. Yang mana yang harus dipangkas, yang mana yang harus tetap dilaksanakan, ini belum tuntas. Artinya tatkala
informasi-informasi terkait, maka kita harus menyelesaikannya. Biar duduknya jelas. Kalau memang program beasiswa dipangkas, kenapa dipangkas? Kemudian apa permasalahan yang akan timbul nanti ketika dipangkas? Karena seperti pendidikan merupakan pelayanan dasar, dari anggaran dia mesti ada 20%. Nah, artinya kalau anggaran 1 miliar, kalau hitung-hitungan kita biasa ya, 1 miliar otomatis 20% itu kan 200 juta. Nah, 200 juta itu mesti ada kegiatan dengan dana yang jelas, yaitu 200 juta itu. Bu, kita ini langsung to the point. Tapi saya belum bertanya sama Ibu sebenarnya ini. Ibu, kenapa sih tertarik dengan politik? Apalagi background Ibu guru, mencerdaskan anak bangsa. Ya. Tiba-tiba ke politik, kenapa Bu? Memang Masya Allah, dengan berpolitik kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tadinya saya menjadi seorang guru, ya, dan kemanfaatannya ya amal jariah kalau guru itu. Kalau anaknya soleh, anaknya cerdas dan soleh, selagi dia berbuat baik, karena peran kita sebagai guru otomatis kita dapat pahalanya. Nah, tetapi ternyata peluang untuk berbuat baik itu kalau lebih luas lagi, dan kemanfaatannya tentunya lebih luas lagi. Sehingga tatkala ada peluang saya diminta untuk menjadi politikus, bismillah. Walaupun guru memang pertama-tamanya, guru itu memang sangat saya cintai gitu. Memang dari kecil cita-cita saya mau menjadi guru gitu. Dan alhamdulillah ketika menjadi anggota dewan juga tetap menjadi guru. Karena sering memberikan tausiah, parenting untuk orang tua, kemudian tentunya menyemangati anak-anak muda agar masa depan itu milik kita. Siapa yang mengajarkan politik, Bu? Ya tentunya Masya Allah ya, saya bergabung di Partai Keadilan Sejahtera dari tahun 1999. Jadi uniknya Partai Keadilan Sejahtera itu berbakti kepada orang tua saja, dia masuk ke dalam kegiatan harian kita. Dan itu dipantau. Hanya Partai Keadilan Sejahtera itu. Apakah pekan ini Anda mengurusi rumah tangga? Nah, itu hanya ada di PKS gitu. Kemudian bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat tahajudnya gitu. Bagaimana berbuat baik kepada tetangga, apa yang diberikan kepada tetangga. Nah, itu hanya ada di PKS. Dan itu dipantau kita di setiap pekannya. Implementasinya itu di ketua langsung ngecek atau gimana itu? Iya, jadi dia memang ada UPA namanya unit pengelolaan anggota. Sehingga ada kita kumpul setiap pekan ya, isinya mengaji, mengevaluasi diri. Jadi setiap pekan kita ada evaluasi diri. Bagaimana tercapai tidak ngajinya 1 juz 1 hari. Nah, termasuk itu. Jadi kenapa saya mencintai PKS? Karena dia satu-satunya partai yang memang mengurusi pribadi kita setiap hari, sehingga kita punya kontrol diri. Kalau kita misalnya cuek kepada tetangga, ada laporan, iya saya pekan ini tidak bisa menyapa para tetangga. Gitu. Segitunya Bu ya. Segitunya. Jadi dari hal yang kecil tentu dengan sampai hal yang besar untuk mengurusi negara ini. Politiknya Bu. Ilmu politiknya kebanyakan belajarnya langsung dari kader-kader senior atau Ibu ada guru langsung ya? Iya, jadi saya memang tahun 90 saya menjadi ketua OSIS di SMP. Kemudian dari SD biasa jadi ketua-ketua kelas ya. Kemudian SMA, alhamdulillah saya sudah mulai berbagi dengan teman-teman untuk mengisi kajian-kajian terhadap teman-teman seusia saya. Kemudian bagaimana politiknya ya mengalir saja. Memang di PKS itu setiap tahun ada BIMTEK.
BIMTEK umum. Mm-mm. Kemudian 2 tahun setengah itu ada BIMTEK khusus perempuan. Nah, di situ bagaimana mengurusi negara, bagaimana mengelola, menikmati uang negara, nah, juga dibahas di situ di bimbingan teknik partai. Sebelumnya, waktu pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota dewan, ada tahapan-tahapan pemilihan, kampanye segala macam. Itu nervous nggak sih, Bu? Oh, ini saya harus ketemu warga nih. Itu nervous nggak sih? Iya. Nikmat yang besar Allah anugerahkan saya memang hobi menyapa masyarakat. Kadang bapak-bapak duduk, Pak, apa lo Kak? Memang Allah anugerahkan saya. Jadi kalau kata Ustazah itu memang Bu Sri ini beda gitu dengan kami. Kalau kami enggak perlu amat nyapa-nyapa masyarakat itu gitu. Walaupun saya belum jadi anggota dewan ketika itu gitu ya. Jadi memang anugerah ya yang Allah berikan kepada saya. Ada anak kecil atau ada anak murid atau apa langsung saja disapa gitu. Jadi itu pertama anugerah yang Allah berikan kepada saya. Tentunya tatkala kita baru-baru pertama sekali ya sangat grogi lah, sangat nervous lah. Artinya kita memang kadang boring gitu. Pertama kali saya punya jadwal sehari 5 jadwal. Itu bingung. Akhirnya bahasa saya itu gilosora. Akhirnya tidak ada satupun yang saya kerjakan. Karena cuma mikir doang. Ya Allah nanti ini. Akhirnya sakit. Kepala sakit, ya kepala jadi sakit. Sehingga memang tidak jadi jadwal yang 5 itu. Dan Alhamdulillah jadi saya itu caleg ketiga baru dapat. Jadi 2014. Kemudian 2000 tahun 2000 enggak. Jadi saya tuh caleg pertama sudah dari 2004 itu udah mulai caleg gitu. Jadi 2014 itu caleg kembali dan ketiganya baru dapat. Nah, jadi ini semua memang apa ya? Tentunya tidak bim salah bim gitu ya. Jadi dari 2009 itu caleg pertama dapat suara sekitar 200. Kemudian di 2014 caleg lagi lumayan. Hampir 700. Naik lagi. Rupanya yang ketiga ini kata teman-teman guru-guru para tetangga, tidak jadi anggota dewan tuh. Ya, kalau saya sampaikan anugerah ketika itu, ya ternyata nampaknya memang saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saya hanya di sekolah ngajar sebatas itulah. Dan bismillah saya katakan ya saya siap untuk menjadi anggota dewan. Ketika saya katakan siap, maka Allah jadikan. Nah sebenarnya suara saya itu di 2019 tidak sampai 1000. Tetapi saya dapat 2 kursi. Kenapa? Karena caleg ke bawah itu tinggi-tinggi memang. Ada 800, ada berapa orang, ada 700, di bawahnya ada 500. Jadi semuanya nendang. Ya, dapat 2 kursi. Sehingga enggak dapat kursi kedua. Ya. Kita kan dapil Ratu Agung Ratu Samban ketika itu 8 kursi. Saya kursi kedua. Masya Allah. Artinya raihannya banyak gitu. Walaupun 960, tetapi kita juga. Tapi itu suara tertinggi PKS, Bu ya? Iya, saya ranking satunya saya. Di bawah saya itu 800-an, hampir 900 itu. Artinya bergerak semua, Bu ya. Karena saya ranking 1, maka tentunya Sri Astuti yang dapat untuk menikmati anggota legislasi Kota Bengkulu. Dapil 4 Ratu Agung Ratu Samban. Apa Bu hikmahnya 2 kali belum terpilih? Akhirnya mencoba lagi terpilih. Apa memang betul bahwa Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi akan memberikan apa yang kita butuhkan? Iya, Allah itu menurut prasangka hambanya.
Kemudian Allah juga bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu kan. Tidak ada Allah itu memberatkan bagi hambanya. Memang tahun 2014 saya tidak siap menjadi anggota dewan. Apalagi di tahun 2009. Kenapa tidak siap? Gampanglah kita perempuan. Perempuan ini kan kemudian dia maju ke publik, ngurusi semuanya, mau tidak mau. Ketika sudah kita menjadi anggota dewan, kan kita ngurusi. Ya, betul. Kita adalah amanat rakyat. Dan kita disumpah. Nah, itu takut saya ketika itu. Belum terkaji kalau bahasa Bengkulu ya tuh kan. Belum sampai ke situ kajiannya gitu kan. Kemudian 2014 sudah mulailah merasakan memang butuh orang-orang pengambil kebijakan. Salah satu orang yang mengambil kebijakan itu adalah anggota dewan. Nah, tapi belum punya selera besar saya untuk menjadi anggota dewan juga gitu ya. Nah, sampai ketika saya naik haji 2016 saya berdoa kepada Allah. Di depan Ka'bah, ya Allah, jangan lagi saya jadi caleg ya Allah. Kemudian pulang 2017 saya dipanggil di DPD, ketika itu ketuanya Pak Nuharman. Bu Sri jadi caleg di 2019 ini. Terus saya sampaikan, saya sudah berdoa di depan Ka'bah. Ketika saya naik haji, saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, bimbing hamba tidak jadi lagi caleg ya Allah. Terus jawab mereka, serempak ketika itu ada Pak Rahmat Widodo, ada Pak Sujono juga. Memang Bu Sri tidak jadi caleg 2019. Tapi Ibu Sri jadi alek di 2019 kata mereka. Akhirnya karena dukungan suami yang 100%, ya karena suami juga Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Bengkulu, Statusman Hayadi. Dia yang bertanggung jawab semuanya, yang membackup semuanya, karena memang Bu Sri layak untuk jadi anggota dewan. Kata mereka gitu kan. Nah, akhirnya bismillah, saya serius untuk jadi anggota dewan dan saya sampaikan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang saya yang terbaik menjadi anggota dewan, maka jadikan ya Allah. Ya, sampai kemudian heboh ya, karena tim-tim keluarga maupun tim-tim sanak saudara dan teman-teman, ketika orang pakai bom-bom gitu, serangan-serangan gitu kan, saya tidak pakai serangan. Mereka ketakutan. Tengoklah Bu Sri, katanya orang pakai serangan, galo lo kak tidak dapat kita ke Bu Sri. Biarlah. Kalau kata Allah dapat, maka Allah jadikan. Kalau kata Allah tidak, maka tidak akan Allah jadikan, saya bilang. Kenapa Bu Sri yakin betul? Ya harus yakinlah, saya pengantinnya, saya bilang kan. Saya yang dicalonkan, insya Allah. Karena memang saya sudah bulat 100% serahkan kepada Allah. Walaupun saya juga menyampaikan kepada Allah ketika itu, karena kerisauan masyarakat ya, saya sampaikan, ya Allah, kalau Engkau tidak menjadikan hambamu yang lemah ini menjadi anggota dewan, gara-gara saya tidak menyogok masyarakat, manipulatik uang, maka tidak ada lagi orang yang baik untuk menjadi anggota dewan. Saya katakan sama Allah, saya kadukan kepada Allah. Dan ternyata memang qadarullah, Allah kabulkan doa-doa itu ya. Padahal banyak juga orang yang 2 miliar habis tidak duduk juga gitu kan. Banyak juga orang yang ada 2.000 suara yang diarahi juga tidak duduk gitu. Nah, saya 1.000 tidak sampai gitu suara, qadarullah duduk. Nah, ternyata janji-janji Allah itu memang itulah kepastiannya. Jadi kita jangan ragu. Apa yang dikatakan Al-Quran, itulah kenyataannya. Apa yang dikatakan sunnah-sunnah ya, hadis-hadis Nabi, itulah memang seharusnya kita lakukan. Kita ikuti saja. Kun fayakun ya. Semua perintah Allah kita jalankan. Semua larangan Allah kita hindarkan. Sekuat tenaga kita menjauhkannya, insya Allah. Ya. Karena saya dapat ilmu itu betul-betul itu dari Mekah dan Madinah. Ketika saya naik haji itu bukan main lagi. Apa kendak kita baru kendak dikit aja, oh seleronian itu langsung dapat gitu.
Begitu juga kita misalnya jahil, orang tuh kita usilin orang misalnya, awak masih muda, duduk-duduk aja tidak ke masjid. Nah kita pula kena sakit gitu kan. Artinya disitulah apa ya, suatu betul yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama yakinkan pada diri kita apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah maka kita sekuat tenaga meninggalkannya. Oke. Bu, saya ngulik dikit tentang guru tadi, Bu. Saya lumayan tertarik tentang guru ini. Dari seorang guru akhirnya menjadi seorang wakil rakyat. Nah, tentu banyak sekali pengalaman Ibu di guru ini. Sebenarnya memang dari tadi sudah Ibu cerita bahwa tujuan saya memang sangat ingin jadi guru. Boleh diceritakan sedikit pengalaman selama menjadi guru itu, Bu? Ya. Alkisah tahun 97 Februari saya wisuda D2 PGSD. Ya. Jadi dari SMA saya di SMA Cendana, SMA 5 sekarang namanya. Awalnya tidak terpikir saya kuliah. Nah, coba ikut tes PGSD, UMPTN PGSD ketika itu. Dan entah kenapa soal-soal yang saya kerjakan tuh mudah-mudah. Mudah-mudah. Nah, ternyata saya lulus gitu kan. Saya lulus dan Masya Allah ketika mengikuti pelajaran, baik pelajaran Profesor Yohanes, istrinya Teh Nina, Pak Rambat, itu memang karena jiwa guru itu, dan saya paling aktif memang di kelas. Sehingga saya punya cita-cita membuka sekolah. Dan tahun 99 Februari saya itu lulus PNS. Sedangkan saya waktu itu honor di SD 1. Memang mau diletakkan di SD 1. Tetapi tatkala saya melihat ya kondisi guru-guru ya kuranglah seide dengan saya. Karena saya punya konsep tatkala gurunya benar-benar mengajarkan anak muridnya, walaupun anak-anak itu katanya EQ-nya jongkok, maka tatkala gurunya betul-betul membinanya, mendidiknya, dia jadi pintar. Dan alhasil memang demikian. Nah, ketika itu semangat saya untuk membuka sekolah. Setelah 3 orang Yayasan Al-Fida ke rumah kami, Ustadz Hamdani Nasution, Ustadz Dani Hamdani dan almarhum Ustadz Dede, dia meminta saya untuk membuka SDIT Iqra. Nah, kemudian rembuk dengan suami, bismillah, ya suami nanti bakal calon kepala sekolah, dan saya karena memang SD, saya jadi guru SD. Dan subhanallah ya ketika itu kita magang di Tarata Pane, Askia Padang. Kenapa milih di Sumatera? Karena biografinya agak dekat gitu. Kulturnya masih sama-sama. Tapi kalau di Jakarta kan beda lagi dia, kulturnya beda, biografinya tentu beda. Dan alhamdulillah ketika saya dari nol mengurusi SDIT itu, dari pendaftaran sampai tes, ya kita ambil tes, psikotesnya itu menurut meniru dari Askia Padang. Yang membuat tesnya itu adalah Pak Irwan Prayetno. Nah, ketika itu dan saya alhamdulillah Allah berikan karunia yang cepat saya untuk mempelajarinya, dan karena memang basicnya guru sehingga subhanallah ketika itu langsung punya murid 25 murid. Dan tahun kedua animo masyarakat mulai nampak. Karena memang integral, artinya pendidikan agamanya dapat, kemudian pengetahuan umumnya luar biasa anaknya. Karena saya sudah terbiasa anak-anak mesti pintar, mencongak. Saya memang harus konsep dasar pendidikan itu memang tuntas. Konsepnya harus tuntas. Sudah lama sekali saya nggak dengar kata mencongak itu, itu guru SD terakhir saja. Ya, jadi memang sistem saya mau membuktikan kepada semua orang, semua guru-guru, bahwa ketika guru-gurunya mampu mendidik dengan baik, dengan ikhlas, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Saya mau membuktikan, dan ternyata Allah buktikan. Ya, angkatan pertama kami di SDIT ketika itu lulus tertinggi rata-rata.
di Provinsi Bengkulu. Berarti bisa disebut Ibu Sri ini juga termasuk salah satu tokoh pendidikan Islam terpadu di Provinsi Iya, Bengkulu ya Bu ya? karena memang saya guru SD pertama sekali di Provinsi Bengkulu. Makanya di dalam jaringan sekolah Islam terpadu di bawah JESIT. Jadi itu karena saya betul-betul melihat guru-guru pada umumnya mengajar, misalnya pecahan saja, gitu kan. Saya tidak kadang saya tidak setuju dengan para guru karena katanya sulit mengajar itu, butuh uang yang banyak dan lain sebagainya, butuh media yang sulit sehingga repot untuk mengajar itu dengan baik. Saya katakan sama mereka, karena saya biasa kalau di kantin itu ada kerupuk, saya bilang kerupuk satu, kerupuk satunya lagi. Bandingkan 1/2 dengan 1/4. Besar 1/2 atau 1/4. Saya sampaikan. Anak-anak otomatis 1/2, 1/4 dong yang besar katanya. Oke nak, kita lihat. 1 dibagi 2. Tok. Ya, clear ya. Ini 1 dibagi 2 nih. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 nih kerupuk 1. Nih, tak bagi 2. Tak bagi 4. Lihat sekarang. Mana besar 1 dibagi 2 dengan 1 dibagi 4. Oh, besar 1 dibagi 2, Ustazah. Nah, artinya memang konkret. Mesti kita mengajarkan konkret. Dan itu saya suka. Mengajar yang gaya-gaya konkret itu saya suka. Karena memang kesederhanaan otak saya, sehingga memang harus konkret baru abstrak. Ketika kita ajarkan anak itu konkret, ya, nih ketemu nih 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu kalimat matematikanya 1/2. Jadi mesti begitu, mesti cak-cak lolonian gitu ngajarnya dari nol gitu. Kemudian 1 dibagi 4 kalimat matematikanya 1/4. Nanti besar dan kecil kita pakailah teori yang gampang, yang secara konkret dinikmati oleh anak-anak. Sehingga konsep dasar anak itu clear. Kalau konsep dasarnya clear, dia mau naik lagi, belajar apapun, dia teringat dengan konsep dasar yang dia pahami itu. Luar biasa Ibu Sri. Bu, kembali kita ke Komisi 4. Ya. Apa problem pendidikan saat ini di Bengkulu, Bu? Masya Allah, kalau kita membahas problem ya, penerimaan siswa baru aja sudah berproblem gitu ya. Makanya insya Allah nanti jam 1 ini ada sidak dari Komisi 4 khususnya di Dapil 1 Kota Bengkulu. Allahualam, nanti kita lihat bagaimana kondisi-kondisinya. Jadi dari jalur-jalur prestasi, jalur afirmasi, ya jalur lingkungan, zonasi. Nah, ini perlu kajian-kajian terus. Karena terkadang temunya rumahnya betul-betul di belakang sekolah dia buat, padahal rumahnya tidak di situ, gitu kan? Jadi banyaklah problem-problem akhirnya yang timbul. Nah, oleh karena itu ya kita punya rencana kerja, kita tuntaskan satu persatu. Kalau bisa di catur ulang pertama ini, 4 bulan pertama ini, clear lah soal penerimaan siswa baru ini. Nah, kemudian tentu pungutan ini Masya Allah, walaupun cita-cita pemerintah pendidikan gratis, tapi makin luar biasa juga. Ya, pungutan dan lain sebagainya. Itu tadi salah satunya faktor, bisa jadi itu guru meminta untuk media pembelajaran gitu ya, biar pembelajaran itu terjadi secara mudah gitu, maka harus media-media. Nah, sebenarnya kalau guru-guru kita, saya sampaikan tadi, guru-guru kita menikmati media pembelajaran itu di lingkungannya, insya Allah tidak perlu pakai uang banyak. Sama saya katakan tadi, sulit untuk media tidak. Dia pasti punya jajan setiap hari. Minimal kerupuk yang dia jajan. Buat media pembelajaran. Kalau untuk anak SD, SMP masih bisa. Artinya apapun bisa jadi media pembelajaran sebenarnya. Tinggal bagaimana merancang itu semua.
menyatu diri kita dengan alam. Nah, sebenarnya itu. Jadi apa saja itu bisa dijadikan media pembelajaran. Kadang-kadang kita bilang ada ilmu ekosistem, biasanya di siring-siring sekolah itu ada. Jangankan kolam ya, taruhlah di siring-siring. Nah, itu ada ekosistem sebenarnya. Itu pun bisa jadi media gitu. Sebenarnya gitu. Enggak perlu melukis-lukis, itu ada kenyataan, konkretnya ada. Di situ ada lumut, di situ ada ikan apa kata kami, ikan palak timah, itu kan di selokan-selokan itu sebenarnya ada. Nah, fitoplankton gitu kan, plankton. Kalau kita mau mempelajari itu ada sebenarnya kita. Tinggal mampu tidak guru itu menciptakan media-media itu. Artinya kreativitas gurunya, Bu, ya, skill gurunya juga. Nah, jadi begitu juga dengan tujuan pembelajaran, kurikulum, penggerak, guru penggerak dan lain sebagainya. Kalau kita terbiasa untuk mikir besar gitu, padahal di depan kita ada. Nah, kemampuan itu menurut saya ya, skill itu yang mesti ditumbuhkan pada guru-guru sehingga dia tidak mentok, apalagi gitu kan, tidak mentok gitu. Dulu kami pernah sistem tematik. Endingnya tematik itu kita ke lapangan. Di situ ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dipelajari di pasar. Ya, endingnya waktu itu kita tema tematik. Begitu juga ada bentuk benda, segitiga kah dia. Jadi kita lihat di pasar itu macam-macam pula bentuk benda. Kita tinggal nanya sama murid. Motor itu bentuk lingkaran, rodanya. Kemudian ada yang segitiga, dilihatnya gerobak. Ternyata ada yang segitiganya ustazah gerobaknya itu. Nah, artinya kalau kemampuan guru-guru terlatih dia, insya Allah sebenarnya harus banyak skill guru-guru itu. Nah, jadi pendidikan ini tidak lepas dari peran dari pemerintah ya untuk menjadikan pendidikan itu gratis. Ini kan Masya Allah gitu. Terlalu banyak gitu yang memang orang tua harus mencukupinya. Dari pakaian, dari sepatu, dari semuanya. Jadi tidak sedikit orang yang mengadu, Bu, mau beli seragamnya ada 5. Mau beli seragam baru ada batik, Bu. Yang begini belum ada, Bu. Belum lagi LKS. LKS itu 1 caturwulan itu 1 semester itu kadang biayanya sampai 300.000. Jadi begitu banyak sebenarnya persoalan kita di pendidikan ini. Kalau bisa satu teratasi, misalnya bagaimana mekanisme walaupun di rencana kerja kita Komisi 4 itu sudah dibuat mengclearkan penerimaan siswa baru, zonasi mesti jelas, kemudian tentang prestasi juga mesti jelas, apa saja indikator prestasi itu gitu. Nah, nanti masuk lagi kepada biaya pendidikan. Ya memang ini Masya Allah ya, menjadi beban betul masyarakat sehingga di Bengkulu banyak siswa yang putus sekolah gara-gara biaya ini. Pak Gub mengeluarkan surat edaran yang isinya ya mungkin membawa ya angin segar lah untuk dunia pendidikan. Isinya sudah melarang semua pungutan, penahanan ijazah, SPP, sama lagi yang LKS segala macam. Terus yang kedua adalah melarang sekolah untuk perpisahan, study tour segala macam. Menurut Ibu sebagai anggota Komisi 4? Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh gubernur itu. Sangat berpihak kepada masyarakat. Namun tidak mungkin
dilepas saja sekolah itu. Iya. Kita bilang tidak ada pungutan A, B, C. Mm. Tetapi sekolah tidak diberi anggaran untuk itu. A, B, C, D itu. Iya. Nah, contoh saya lihat di Kabupaten Lahat. Tahun 2022 saya kunker ke Kabupaten Lahat di pendidikan. Visi misi dari bupatinya mencerdaskan anak bangsa, mensejahterakan guru dan anak didik. Jangankan uang LKS, uang perpisahan saja dianggarkan. Dari siapa? Dari pemerintah, dari bupatinya dianggarkan. APBD, Bu, ya? Iya, APBD. Jangankan dari baju sekolah, sepatu, LKS, uang perpisahan saja dianggarkan. Jadi setiap sekolah itu diberi uang perpisahan. Sehingga wali murid tidak lagi menyumbang uang perpisahan. Nah, artinya tentu Pak Gubernur, Pak Helmi Hasan, tentu dianggarkan dulu. Nah, termasuk anggaran LKS. Dibelikan LKS itu. Siapa yang membiayainya? Ya pemerintah Provinsi Bengkulu. Dibuat anggarannya memang. Disetujui oleh DPR. Ada budget ting untuk LKS. Sekian ratus juta. Budget lagi untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Komite sekolah itu kan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Misal, bisa saja dia beli air galon. Nah, kemudian ada suka duka. Nah, maka melalui OPD Diknas disiapkan itu anggaran dan diberikan tanpa ada potongan-potongan. Jangan lagi dipotong. Artinya kalau misalnya 100 juta untuk perpisahan misalnya atau untuk LKS, ya tetap dikasih ke sekolah itu LKS. Kalau pajak ya silakan keluarkan pajak. Tapi jangan dipotong-potong, dipangkas lagi, nanti buat fee pejabat. Insya Allah, saya yakin memang tidak lagi membebani masyarakat. Dan hasil nanti kita akan menghasilkan generasi penerus bangsa. Karena mereka inilah generasi penerus bangsa. Tidak mungkin Bu Sri Astuti ini jadi anggota dewan seumur hidup gitu ya. Dia pasti meninggal, kemudian harus ada digantikan gitu. Jadi artinya aturan itu disokong betul oleh DPR, tapi dengan catatan poin-poin anggaran tadi, Bu, ya. Gitu. Setelah ini mungkin Komisi 4 akan memanggil Dinas Pendidikan mungkin untuk lebih penajaman lagi soal itu. Ya, biasa itu. Karena memang sudah ada rencana kerjanya, ya. Insya Allah nanti kita hearing kembali dengan pendidikan, Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan bisa bersinergis. Dengan sinergis ini, ya insya Allah teraplikasi semua. Bisa diakomodir, kemudian dilaksanakan apa yang kita rencanakan. Oke. Bu, soal pendidikan ini kan memang sangat luar biasa ini, saran dan kritik dari masyarakat, belum dari muridnya, dari wali muridnya, gurunya gitu. Nah, ketika ada temuan-temuan di lapangan, terus warga ingin melapor ke Ibu Sri Astuti misal, boleh seperti itu? Sangat boleh. Namanya perwakilan rakyat. Kalau begitu, Ibu tolong sampaikan ke masyarakat dulu. Masyarakat Bengkulu, Kota Bengkulu khususnya, silakan tatkala ada temuan atau harus kita selesaikan, khususnya pendidikan di Kota Bengkulu, silakan hubungi anggota-anggota dewan terdekat, atau boleh saya Sri Astuti dengan nomor handphone saya 0852 790 90405. Insya Allah kita menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Nanti tentu saya dan teman-teman di Komisi 4 akan membahasnya. Apabila perlu kita sidak, maka kita sidak. Dan apabila cukup dengan hearing dengan kepala dinasnya, maka kita melakukan hearing. Luar biasa. Oh, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir, Bu. Pernah merasa
sakit hati Bu ketika menjadi anggota dewan ada kritik dari masyarakat, kok saya sudah kerja tapi masih dibilang enggak kerja, itu gimana Bu perasaan ada seperti itu? Ya, subhanallah, perasaan-perasaan manusiawi itu pasti akan timbul. Tetapi bagi saya, tatkala saya sudah memenuhi janji dengan maksimal dan hasilnya masih mengecewakan masyarakat, maka saya serahkan kepada Allah. Kecuali kalau saya tidak bekerja, mungkin jadi boring ya, uring-uringan buat saya gitu. Tapi tatkala masyarakat mengadu dan saya coba langsung mengajukan kepada teman-teman, walaupun teman-teman ada yang setuju ada yang tidak, itu urusan lain. Yang penting saya memang senantiasa bekerja keras menyampaikan. Dulu saya pernah dan teman-teman mengusulkan pansus ya rasmi. Rasmi dulu. Nah, ternyata teman-teman akhirnya ujungnya tidak setuju. Walaupun pertama-tamanya setuju. Ada terkendala sehingga pansus itu tidak jadi terbentuk. Saya sampaikan kepada ketua DPR dan teman-teman waktu itu di Badan Musyawarah, intinya saya sudah bekerja, saya sudah disumpah oleh Allah dan semuanya kita sudah disumpah, dan sumpah ini ya sumpah kepada Allah. Saya berjanji untuk mensejahterakan masyarakat, dan salah satu hak kewajiban anggota dewan membuat panitia khusus untuk mengawasi sesuatu. Kalau teman tidak menerima, saya sampaikan waktu itu, maka tanggung jawab teman-teman. Karena saya sudah berjuang, saya mau. Karena di DPR ini tidak bisa keputusan itu ada di satu orang. Oleh karena itu, saya nanti kalau ditanya sama Allah, sampai saya bilang begitu dengan teman-teman, saya katakan saya sudah bekerja. Tribuners, itulah sebenarnya dinamika anggota dewan. Jadi nggak bisa Ibu Sri Astuti bekerja sendirian. Itu juga masih harus kolaborasi dengan teman-teman anggota dewan lain di DPRD juga. Jadi intinya Dewan Kito ini memberikan informasi kepada Tribuners bahwa seperti inilah kerja para anggota dewan khususnya di Provinsi Bengkulu. Seperti itu ya. Ada yang ingin disampaikan ke masyarakat kita, Bu? Silakan, Bu. Masyarakat Kota Bengkulu khususnya terus semangat menapaki jalan kehidupan ini. Harapan itu masih ada. Tatkala jatuh segera bangkit, bangun. Insya Allah, innamal usri yusra wa innamal usri yusra, kata Allah. Jadi ketika kita bertemu dengan sesuatu yang betul-betul mentok bagi kita, tidak ada persoalan yang ketika itu seperti persoalan itu tidak bisa diselesaikan. Tapi janji Allah, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Jadi setiap persoalan itu pasti Allah selesaikan. Demikian, teruslah bersemangat. Bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijrah ini sebentar lagi akan menghampiri kita, maka manfaatkan di bulan Ramadan ini ya. Saya mengajak masyarakat provinsi Kota Bengkulu khususnya, mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh gembira, karena kesempatan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya di bulan Ramadan ini. Kalau tidak di bulan Ramadan, maka ya tergantung Allah kapan dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi himbauan saya, mumpung kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang insya Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka bulan bertobat ini, bulan tarbiyah ini kita manfaatkan dengan sukacita, riang gembira. Mari kita sambut dengan bahagia. Oke, Tribuners, saksikan Dewan Kito dengan bintang tamu anggota DPRD Provinsi Bengkulu lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.